Akhirnya leluhurmu akan bertindak untuk menghadapi langsung si pengirim black magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku hafal teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, akhirnya para leluhur kamu teman-teman ya akan bertindak langsung di sini ya untuk menghadapi gitu loh, dan bahkan mungkin memberikan sebuah pelajaran, membalas dendam, menyerang balik kepada si pengirim black magic teman-teman ya. Lagi dan lagi tentang black magic, ternyata memang tidak ada habisnya ya teman-teman ketika seseorang memiliki sebuah rasa iri, dengki, dan benci teman-teman. Oke, fokus ya. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya ini, Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika kau fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu di sini, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang adanya sebuah bala bantuan, tentang adanya sebuah kehadiran dari para leluhurmu. Oke. Nah, pada kartu pertama ini ya kalau dikatakan berharap ya pasti berharap ya. Apalagi ketika mungkin saja black magic yang sedang kamu hadapi selama ini itu cukup merepotkan kamu, cukup menyulitkan kamu. Ya. Jadi ini mungkin juga ada kaitannya dengan adanya doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan. Sehingga ya sebuah hal-hal yang sifatnya spiritualitas yang kamu miliki, inilah yang akan dapat teman-teman ya memudahkan kamu untuk terhubung dengan para leluhurmu. Oke, tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, semakin kamu rajin beribadah, berdoa, mungkin rajin sholat juga ya teman-teman, berzikirkah, meditasikah, maka sebenarnya tingkat spiritualitas kamu di situ bakal meningkat, bakal aktif, dan kamu akan terhubung, oke, dengan Tuhanmu, dengan leluhurmu, kemudian mungkin juga dengan khotam pendamping kamu, teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dengan kamu sudah terhubung dengan mereka, maka apa yang akan terjadi? Ya, kamu akan dapat dengan mudah sebenarnya, teman-teman. Ya, untuk mengatasi bisa jadi tentang adanya black magic ataupun tentang sebuah tujuan kamu. Apa? Gitu. Contoh kalau misalkan ini berkaitan tentang adanya black magic dari seseorang, jelas dong para leluhur kamu yang datang pada kali ini, teman-teman. Oke, mereka akan bertindak, ya, bertindak langsung untuk menghadapi si pengirim black magic. Gitu sih ya. Jadi memang bukan tanpa alasan ya, mungkin karena mereka menilai selama ini kamu selalu terzolimi, ya tidak ada keikhlasan gitu sih. Walaupun kamu orang yang berupaya berusaha untuk belajar ikhlas teman-teman, ya sama saja gitu sih. Iya, ibarat orang tua terhadap anak teman-teman. Ketika anak dizolimi oleh seseorang yang mungkin lebih dewasa ya, kita katakan seperti itu, tentu kamu tidak bakal terima, tentu kita tidak bakal terima. Nah, ini juga pandangan dari leluhur kamu terhadap kamu, yang dimana memang sebuah rasa sayang, kasih sayang mereka ini merasa ini sesuatu hal yang tidak adil dan wajib untuk diadili. Jadi wajar ketika memang mereka berkehendak
Wajar ketika mereka mungkin membalaskan dendammu, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat muncul hadir, teman-teman. Ternyata memang ini cukup nyata dan ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu akan melihat, bahwasanya bakal ada sebuah pembalasan dendam nih. Mungkin dari kamu tidak, mungkin dari kamu juga iya, gitu sih. Karena ini energi semua orang, jadi bisa jadi ya ada yang berkeinginan, ada yang juga tidak berkeinginan, teman-teman. Ya membalas dendam gitu maksudnya. Ya, mungkin tadi kamu golongan dari orang-orang yang selalu sabar dan kamu golongan dari orang-orang yang ketika tersakiti, ya maka mereka wajib merasakan hal yang serupa. Dan kamu juga orang mungkin yang ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kamu, maka kamu juga akan berbuat 1000 kebaikan, kamu seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang jahat, maka kamu akan lebih jahat, gitu ya. Jadi memang semuanya harus timpang, teman-teman. Ya, ada juga memiliki karakter seperti itu, dan ada yang bersabar, penyabar ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya Queen of Cups. Sebenarnya ketika para leluhur kamu nanti sudah terhubung dengan kamu, teman-teman, maka sebenarnya dari situlah kelancaran demi kelancaran akan dapat kamu rasakan kembali. Oke, berarti kan memang pada intinya selama ini ada permainan black magic dari orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Membenci kehidupan kamu lah seperti itu, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri ya, semua itu pasti bakal berpengaruh kok. Apalagi ketika kamu jauh dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Itu juga akan membuat kehidupan kamu pastinya akan terus bermasalah nih. Ya, dari segi ekonomi dan lain-lain, teman-teman. Kemudian aku punya ini, ada Three of Wands. Pada akhirnya sebuah kondisi kehidupan baru akan kamu jalani nantinya. Sebuah kondisi kehidupan baru di dalam hal apa ya? Di dalam segala hal lah, teman-teman. Nah, kalau ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani, sesuatu hal yang lebih positif, itu artinya kan kamu akan terlepas, terbebas dari seseorang yang selama ini, mungkin selama bertahun-tahun kali ya, teman-teman, mengirimkan black magic ataupun ilmu hitam kepada kamu. Karena apa? Ya karena adanya ikut campur tangan dari leluhur kamu. Dan mungkin juga ikut campur tangan Tuhan sebenarnya, teman-teman. Pada intinya sih seperti itu. Nah, kemudian apa yang akan terjadi terhadap seseorang yang mungkin selama ini sombong? Oke, kita katakan dia terlalu sombong angkuh lah dengan apa yang mungkin dia miliki, teman-teman. Kalau melihat dari energi ini, aku rasa sebuah kesombongan ini akan segera menghancurkan dirinya sendiri, teman-teman. Mungkin kesombongannya karena dia merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling kuat, memiliki segala sesuatunya, pengaruh yang besar, dan bahkan mungkin juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, teman-teman. Jadi pada intinya memang ketika kesombongan itu sudah menguasai diri seseorang, maka seseorang itu sebenarnya gampang banget untuk dihancurkan, teman-teman. Ya, gampang banget. Karena Tuhan pasti bakal juga senang ketika kamu menghancurkan mereka, ketika leluhur kamu menghancurkan mereka. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, untuk masalah kondisi kehidupan dari seseorang yang akan merasakan sebuah dampak dari serangan tindakan dari para leluhur kamu, teman-teman. Tentu ini akan menjadi sebuah kenangan gitu sih. Tentu ini akan menjadi sebuah momen yang dimana kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, rasakan sebuah vibrasi energi yang sangat positif dan rasakan sebuah vibrasi energi yang sangat negatif yang akan segera dihancurkan oleh para leluhurmu. Dan dampak yang akan diakibatkan dan diterima oleh seseorang yang telah mengirimkan ilmu hitam, black magic-nya ke kamu, tentu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Bisa jadi ketika leluhur kamu bertindak, maka secepatnya
dia bakal jatuh sakit. Oke, berarti itu sudah mulai dampak nih teman-teman. Kemudian apalagi? Bisa jadi dia perlahan demi perlahan akan bangkrut, akan jatuh miskin, kehidupan rumah tangganya, asmaranya, keluarganya juga berantakan teman-teman. Dari situ kan aku melihat bakal ada sebuah penaklukan. Dan ujung-ujungnya bisa jadi seperti penyesalan ataupun nantinya bakal ada sebuah permintaan maaf ya. Tetapi permintaan maaf di sini bukan berarti dia bakal mengakui terhadap sebuah perbuatan buruknya terhadap kamu, tidak teman-teman. Ya mungkin dengan alasan-alasan yang lain dia mungkin dekati kamu teman-teman ya, berpura-pura baik kepada kamu agar apa, mungkin agar dia tidak kamu cakiti gitu, tidak kamu serang gitu teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi memang semuanya selalu ada konsekuensi terhadap sebuah perbuatan buruk yang dilakukan. Perbuatan baik juga ada konsekuensinya, apa? Ya hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Jadi datangnya para leluhur kamu yang akan bertindak langsung teman-teman, tentu ini akan menjadi sebuah malapetaka besar terhadap seseorang yang mengirimkan black magic padamu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.